Pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air kembali menjadi sorotan. Pemerintah pusat akhirnya mengizinkan daerah dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 termasuk Jakarta untuk menjalankan PTM 50%. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air kembali menjadi sorotan. DKI Jakarta yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan kasus COVID-19 cukup tinggi belum menghentikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100%. Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta izin ke pemerintah pusat untuk menghentikan PTM 100%. Anies mengaku tak berani membuat keputusan hanya berdasarkan SKB 4 Menteri. Saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satgas Covid Jawa Bali mengusulkan agar PTM di Jakarta ditiadakan. Proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh selama 1 bulan ke depan. Nah, ini sedang dibahas, nanti kita akan mendengar hasilnya karena keputusannya adalah melalui keputusan pemerintah pusat lewat PPKM tadi, lewat SKB 4 Menteri. Ini berbeda dengan ketika era PSBB. Jadi kami sudah menyampaikan usulannya dan dibahas, nanti kita akan dengar bagaimana hasilnya. Tapi usulan dari kami, saya sudah sampaikan langsung pada Pak Menko, bahwa kondisi di Jakarta, peningkatan kasusnya tinggi, penularan di antara siswa juga tinggi, sekolah yang ditutup juga jumlahnya meningkat signifikan. Karena itu kita mengusulkan agar PTM ditiadakan selama 1 bulan ke depan. SKB 4 Menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri mengatur prosedur pelaksanaan PTM terbatas. SKB 4 Menteri juga mengatur penghentian PTM terbatas dan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama 14 hari apabila terjadi klaster penularan COVID-19 di sekolah. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai surat edaran Kemendikbud dan surat keputusan bersama 4 Menteri tumpang tindih serta hanya fokus pada 3 wilayah saja dan dirasa tidak bersifat nasional. Jadi memang surat-surat menteri itu menjadi hanya berlaku untuk 3 wilayah itu gitu ya. Padahal harusnya kan sifatnya nasional kan, karena ini Kemendikbud ini mewakili pemerintah pusat kan, harusnya nasional, tidak hanya mereka yang kategori level 2 yang ada di 3 daerah itu, karena yang lainnya banyak kan level 1 gitu kan, level 1 ya boleh menyelenggarakan. Tapi kalau kedepannya menurut saya lebih baik PTM ini ditunda aja dulu gitu ya, ditunda dulu sampai kondisi Omikron itu melandai gitu, baru diberlakukan lagi. Ini memang adanya surat edaran dari Kemendikbud itu nomor 2 itu dan SKB 4 ini memang jadi kesannya seperti tumpang tindih gitu. Apalagi kemudian aturan ini cenderung bersifat sangat khusus di surat edaran itu. Tak perlu waktu lama, pemerintah pusat akhirnya mengizinkan daerah dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2 termasuk DKI Jakarta untuk menjalankan PTM 50% di tengah lonjakan kasus COVID-19. Sebelumnya berdasarkan SKB 4 Menteri yang mengatur pelaksanaan PTM daerah berstatus PPKM level 2, wajib menggelar PTM dengan kapasitas penuh. Pemprov DKI Jakarta pun memutuskan untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50% mulai 4 Februari 2022. PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya. Namun demikian hasil diskusi rundingan dengan pemerintah pusat akhirnya diputuskan, kami sudah bersurat juga, komunikasi lisan juga, diputuskan 50%.
kemarin ya. Kita akan coba dulu. Iya bukan ditolak, ini kan diskusi. Kamu di rumah sama orang tua kan mintanya banyak. Masa mau semua dipenuhi? Ya bertahap ya, ada tahapan-tahapannya ya. Ada diskusi, semua ada plus minus. Yang penting semua dirumuskan bersama, didiskusikan bersama, dan keputusan ada di pemerintah pusat, kami patuh dan taat. Sistem pembelajaran siswa akan kembali dilakukan secara hybrid seperti sebelumnya, yaitu 50% hadir di sekolah dan 50% lagi mengikuti pembelajaran secara daring. Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta per Kamis 3 Februari 2021, sebanyak 99 sekolah masih ditutup sementara karena temuan kasus COVID-19. Saat ini, 99 sekolah tersebut menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.